Shalom, selamat hari Sabat, pemirsa dimanapun Anda berada. Senang jumpa kembali dengan Anda dimanapun Anda berada. Pada Sabat ini, saya akan membawa pembahasan amanat kepada orang muda tiba di pasal 137 yang diberi judul Umat Kristen yang Ramah dan Santun. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa mengundang kuasa kudus agar dapat hadir di tengah-tengah kita. Tuhan, pada hari Sabat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah urapi kami masing-masing kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami yang melihat dan mendengar dapat kami mengerti dan itu. Ampuni akan kesalahan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, judul pembahasan kita diberi judul Umat Kristen yang Ramah dan Santun. Keramahan umat Kristiani sangat sedikit dikembangkan oleh umat Allah. Jadi orang-orang Kristen mungkin di sini hanya sedikit yang ramah dengan orang lain. Cabang pendidikan ini janganlah sekali-kali diabaikan atau terlupakan di sekolah-sekolah kita. Para pelajar harus diajarkan bagaimana mereka ini bukan atom atau zat bebas, tetapi mereka adalah seutas benang yang ditenun dengan benang-benang lain sehingga terbentuklah selai daun kain. Tidak ada departemen di mana pendidikan ini dapat diberikan lebih efektif selain sekolah rumah tangga. Di sini bagaimana mereka para pelajar dikelilingi kesempatan waktu diberikan kalau dikembangkan akan amat membantu pertumbuhan sifat sosial karakter mereka. Terletak pada kuasa mereka untuk mengembangkan waktu dan kesempatan agar mereka menumbuhkan karakter yang akan membuat mereka bahagia dan bermanfaat. Mereka yang menutupi diri sendiri, tidak mau tertarik memberkati orang lain oleh pergaulan bersahabat, tidak mau tertarik memberkati atau kehilangan banyak berkat, karena pikiran yang saling berhubungan makin diasah dan dimurnikan. Dengan saling bergaul, dengan saling kita berjumpa dengan orang-orang lain, maka terbentuklah perkenalan dan persahabatan terjalin yang menghasilkan kesatuan hati dan suasana kasih yang berkenan pada pandangan surga. Jadi kita sebagai umat Tuhan janganlah tertutup dengan orang lain. Jangan ada tembok pembatas antara kita dengan orang lain. Hendaklah tembok pembatas itu kita rusak, kita pisahkan sehingga tidak ada jarak antara kita dengan orang-orang lain, sehingga kita boleh menginjil, boleh bersaksi kepada mereka bagaimana baiknya Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan juga harus bagaimana bersikap ramah, santun, sopan kepada orang lain, sehingga mereka boleh suka bagaimana mereka memandang umat Kristen adalah umat Tuhan yang baik. Terutama mereka yang nikmat kasih Kristus harus mengembangkan kuasa sosial, karena dengan cara inilah mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi juru selamat. Jadi bagaimana pada saat kita mencoba untuk menginjil, kita mendekat kepada orang-orang di sana, mengenalkan tentang Tuhan Yesus, sehingga dengan keramahan itulah, dengan tutur kata kita yang halus, mereka boleh mengenal tentang Tuhan Yesus melalui watak dan perilaku kita. Janganlah menyembunyikan Kristus dalam hati. Kata tersayang, suci dan manis yang dinikmati hanya mereka sendiri, atau kasih Kristus itu hanya dinyatakan kepada yang menyenangkan mereka saja. Jadi bagaimana para pelajar harus menjadi saksi, jangan disimpan dalam diri kita. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak muda, hendaklah menjadi saksi bagi mereka agar mereka menyaksikan akan kebaikan Yesus Kristus, sehingga kelak mereka boleh para pelajar harus diajar sifat seperti Kristus yang menunjukkan kepedulian ramah, watak sosial pada mereka yang sangat memerlukan. Walaupun orang-orang ini bukan teman akrab mereka, Yesus menyatakan kasih yang peduli kepada semua keluarga manusia dan memancarkan sekitarnya sinar kecerahan yang saleh. Para pelajar harus diajar mengikuti jejaknya. Mereka harus diajar menyatakan setiani, simpati dan kasih kepada teman-teman yang muda dan berusaha membawa mereka kepada Kristus. Jadi bagaimana inilah kesempatan bagi orang-orang
memiliki jiwa yang kuat, semangat yang kuat, harus menjadi alat Tuhan, sehingga teman-teman kamu boleh kau tarik untuk mengenal tentang kasih Kristus, sehingga kelak mereka boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Kristus harus berada dalam hati mereka sebagai mata air yang mereka bergaul. Kemauan dan kasih untuk melayani orang lain yang memerlukan adalah sesuatu yang dinilai berharga di hadapan Allah. Maka walaupun kita sebagai anak Tuhan masih sekolah, masih berpendidikan, masih belajar tentang Tuhan Yesus, para pelajar dapat setia pada profesinya, menjadi penginjil yang hidup bagi Allah. Semua ini memerlukan waktu yang sangat panjang, proses bagaimana tahap demi tahap harus mereka jalani, harus mereka lewati. Dan waktu yang digunakan harus berguna, karena dengan cara inilah mereka ada belajar bagaimana menyajikan kekristenan kepada dunia. Jadi inilah orang-orang muda memiliki kesempatan bagaimana mereka memiliki teman banyak, mereka bergaul kepada semua orang. Dengan itulah mereka gunakan apa? Pengetahuan dan firman Tuhan kepada mereka, mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga teman-teman yang mereka kenal dapat mengerti tentang kebaikan Tuhan Yesus, sehingga mereka siap untuk menjadi alat Tuhan. Kristus tidak menolak bergaul dengan yang lain dalam pergaulan persahabatan. Bila diundang ke pesta oleh orang Farisi dan pemungut cukai, ia menerima undangan itu. Pada pesta itu setiap kata yang diucapkan adalah bau hidup untuk kehidupan bagi para pendengarnya. Ia membuat jamuan malam itu waktu untuk membagi banyak pelajaran yang mengisi keperluan mereka. Kristus mengajar para muridnya bagaimana sikap mereka menghadapi kelompok yang tidak beragama maupun mereka yang beragama. Jadi Kristus tidak menutup diri kepada orang-orang yang beragama atau yang tidak beragama, sehingga Kristus berbaur kepada semua orang. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan Yesus sudah mengenal kebenaran. Marilah yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita berbaur kepada mereka. Jangan batasi diri kita, jangan batasi status sosial kita, sehingga kita boleh mengajak mereka, menarik mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kelak saat mereka mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, boleh mereka diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ialah perundangan amanat kepada orang muda, mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi alat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.